Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita media dan sedikit memberi komentar kali ini masih melanjutkan bacaan berita saya yang terdahulu. Topiknya maksudnya yang saya lanjutkan. Nah, pada sesi membaca berita terdahulu kita membaca berita di CNBC Indonesia ya, yang menulis tentang dua konglomerat Indonesia yang mengalami peningkatan kekayaan ya paling pesat selama tahun 2024 dengan mengutip data majalah Forbes ya. Nah, kali ini kita lanjut untuk mencari lagi tulisan atau berita yang lebih menjelaskan apa tentang dua konglomerat tersebut. Disebut waktu di sesi sebelumnya ini, di sesi baca berita sebelumnya, itu pertama adalah grup Sinarmas atau keluarga Wijaya ya. Nah, saya coba bacakan dari blognya Sinarmas ya. Nah, tapi memang blog ini sudah tidak update lagi, tetapi kebetulan ada tulisan-tulisan terakhirnya sebelum dia tidak update lagi di tahun 2022, terakhir Januari, bukan terakhir ya, memang hampir terakhir. Itu ada tulisan yang saya kira cukup informatif buat kita, tapi tentu harus didiskon ya, karena ini cerita versi dari mereka ya, maksudnya ada tim medianya di Sinarmas. Nah, kita bisa juga masuk ke dalam laman Sinarmas yang sekarang, tetapi saya sudah lihat tadi justru tidak banyak informasi yang sifatnya historis. Saya bacakan dari blog lama dia. Nah, jadi ini tulisan justru 26 Januari 2022. Judulnya Kisah Pantang Menyerah Eka Cipta Wijaya. Ditulis 26 Januari 2022 di blognya sinarmas.com. Nah, ditulis dari sebuah usaha kecil, kini Sinarmas telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan nasional dengan kurang lebih 380.000 karyawan di seluruh Indonesia. 7 pilar usahanya tersebar di berbagai industri yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Jangan lupa loh, ini 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian sudah lebih dari 8 dekade, Sinarmas tumbuh bergerak dan memberi yang terbaik bagi Indonesia. Saya ulangi ya, ini adalah ditulis sendiri oleh tim di sana, tim medianya. Berpedoman pada nilai-nilai luhur, integritas, perilaku positif, berkomitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyal, Sinarmas menerapkan semangat pantang menyerah dalam menjalankan praktek bisnis berkelanjutan. Diklaim juga bahwa perusahaan dan masyarakat beriringan membangun Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan. Oke, itu kita terima lah ya, itu penjelasan Sinarmas tentang dirinya sendiri gitu, dari timnya ini. Nah, paragraf berikutnya berawal dari tahun 1938. Ini tadi yang kenapa dari lebih dari 8 dekade ya. Kini Sinarmas sebagai brand telah bertransformasi menjadi 7 pilar utama bisnis. Nah, 7 pilarnya ini antara lain pulp dan kertas ya, pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, 2 ya, 3 layanan keuangan, kemudian 4 pengembang dan real estate, kemudian kelima telekomunikasi, energi, telekomunikasi 5, yang keenam energi dan infrastruktur, ketujuh layanan kesehatan. Meski masing-masing pilar bisnis ini dikelola secara independen, namun mereka disatukan oleh kesamaan nilai dan histori perusahaan. Itu pengakuannya ya, tapi biasanya dalam bisnis itu ya tentu ada beberapa bagian mereka yang saling topang ya. Nah, jadi Sinarmas ini dirintis oleh semangat pantang menyerah Eka Cipta Wijaya yang telah menapak ke usia 83 tahun ya di tahun 2022 ini. 7 pilar bisnisnya itu menancap kuku di berbagai ekonomi Indonesia, termasuk go public melalui 11 perusahaan. Itu kan 7 pilar ya, masing-masing pilar itu ada beberapa perusahaan. Nah, 11 di antara perusahaannya itu sudah go public, berarti sudah ada kepemilikan publik di dalam perusahaan mereka.
Meskipun yang biasanya publik yang membeli di pasar saham itu kan hanya untuk investasi, bukan untuk ikut mengelola. Itu ya tidak soal presentasinya saja, tetapi memang niatnya tidak ikut mengelola. Tapi bagaimanapun sebagai perusahaan terbuka, Sinarmas menurut aturan dia wajib menyampaikan informasi yang lebih rutin dibandingkan perusahaan yang tidak terbuka, karena itu diwajibkan oleh Bursa Efek ya, sehingga kita bisa mencari, tidak selalu harus mencari di laman Sinarmas, tapi kita bisa mencari di IDX ya, di Bursa Efek tentang informasi perusahaan-perusahaan Sinarmas yang go public. Tentu tidak seluruhan Sinarmasnya. Kalau seluruhan Sinarmasnya kita masuk lamannya Sinarmas, dan ya Sinarmas kadang tidak seluruhnya juga ditampilkan di sana. Kurang lebih begitu. Nah, saya lewati beberapa paragraf. Kita bacakan paragraf yang lebih relevan untuk saya informasikan. Judulnya berawal dari menjajakan barang kelontong. Nah, semangat pantang menyerah dan sifat sosial yang diwariskan oleh sang founding father Eka Cipta Wijaya menjadikan Sinarmas terus sejalan beriringan dengan Indonesia. Ya, seterusnya masih inilah ya, masih klaim lagi. Tapi kita bacakan yang langsung informatif saja. Nah, di dalam perjalanan bisnisnya, Eka Cipta Wijaya tidak selalu menemui jalan yang mulus. Lika-liku membangun usaha, kegagalan, kesulitan, justru tidak mematahkan semangatnya untuk bangkit dan berusaha. Hidup bagi Eka Cipta Wijaya menjadi cerminan bagaimana berusaha sampai berhasil melalui kerja keras dan memegang teguh disiplin dengan bahan bakar pantang menyerah. Ya, ini PR ya, public relation, dia menjelaskan bahwa yang membuat Sinarmas ini sukses kurang lebih begitu adalah semangat pantang menyerahnya. Dikutiplah ini beberapa ini. Kita baca, kita sebagian paragraf kita lompati karena kita bermaksud informasi. Tahun 1938 di kota Makassar, Sulawesi Selatan, nama beliau aslinya Oi Ek Chong ya, Oi Ek Chong, Eka Cipta Wijaya nama Indonesianya, merintis usaha dengan menjajakan barang kelontong menggunakan sepeda. Yaitu waktu itu umur beliau 15 tahun kalau saya tidak salah. Ini setelah membuka toko kelontong grosir, jadi beberapa tahun kemudian dia bisa membuka toko kelontong grosir 49. Jadi mulai bisnis setelah toko grosir, dia memulai bisnis besar, ada kopra, kelapa sawit, dan kertas. Nah, tapi ada diinformasikan bisnis kopranya gagal sebenarnya, tapi tidak mematahkan Eka Cipta Wijaya. Di Surabaya dia buat, nah ini Surabaya ini CP Sinarmas, CP ya masih ya, yang diresmikan, disusul dengan pembangunan pabrik minyak goreng serta pabrik kertas dan bubur kertas, Volf ya, bubur kertas. Jadi kalau menurut informasi ini, kesuksesan dia yang kelihatannya melonjak, sebelumnya ya sukses sebagai kelontong, sebagai apa, kecuali beberapa yang gagal seperti kopra, tapi bisnisnya yang kemudian berkembang itu mulai di Surabaya, CP Sinarmas, itu pabrik minyak goreng, pabrik kertas, dan bubur kertas, 2 pabrik ya. Saya tidak tahu 2 pabrik ini maksudnya itu bidangnya, pabriknya hanya di 2 tempat atau tidak, mungkin kita cari informasi lain nanti. Setelah sukses dengan bisnis kertas dan sawit, jadi sawit yang di awal tadi juga sukses ya, yang gagal kan kopranya. Sinarmas mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan energi, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Nah, bahkan saat krisis ekonomi terjadi 1998, dia malah memperluas bisnisnya. Kemudian di era-era yang lebih ke sini, Sinarmas membentuk pilar baru, industri telekomunikasi melalui Smartfren, industri pengembang dan real estate mencakup Sinarmas Land, pilar kesehatan, ada Eka Hospital, ada organisasi kemanusiaannya juga, ada Yayasan Dharma Eka Cipta, pendidikan, dan seterusnya ya. Nah, tahun 2014 Sinarmas menjajaki ranah digital melalui Sinarmas Digital Venture, dan menurut pengakuannya ini akan terus berkembang. Ini ada sejarah perjalanan berdirinya Sinarmas. 1938 Eka Cipta memulainya wirausahaannya di Makassar. 68 Eka Cipta mendirikan kilang minyak goreng kopra pertamanya di Sulawesi Utara. Tadi yang dilewati dari ini tadi ya, di Surabaya sudah mendirikan CP Sinarmas ya. Nah, lalu 72 pengembang dan real estate, 82 PT Internas Arta Leasing Company,
86 Sinarmas Forestry, 96 PT Dian Swastika Sentosa 96 ya. Nah tadi kita baca berita sebelumnya ini yang di tahun 2024 menyumbang peningkatan kekayaan yang besar ya, PT Dian Swastika Sentosa. Tapi nanti Dian Swastika Sentosa ini beberapa tahun kemudian go public ya, menjadi perusahaan publik. Nah, kira-kira begitu. Kita baca lagi sebagian yang sejarah di mana? Di laman itu di sinarmas.com. Nah, judulnya Sejarah Sinarmas dan Perkembangan 7 Pilar Bisnisnya, lanjutan dari tadi ya. Ya, paragraf-paragraf awal mengutip kembali yang tadi. Nah, di sini yang ingin saya bacakan sejarahnya tetap diulangi kembali. Di sini saya bacakan bagian informasi dia tentang 7 pilar bisnis Sinarmas. Saat ini September 2022 sampai sekarang masih. Saya sudah cek tadi di lamannya. 1, Sinarmas Agribusiness and Food ya. Jadi Sinarmas Agribusiness and Food. Berdirinya Sinarmas Agribusiness and Food berawal dari pabrik penyulingan minyak nabati dan kopra yang dilakukan pada tahun 1968. Disusul dengan berdirinya pabrik Bitung Manado Oil Limited di Sulawesi Utara. Jadi memang menggurita ya. Dan saya kira feeling bisnisnya luar biasa memang Pak Eka ini. Yang kedua, Asia Pulp and Paper, Sinarmas APP ya. Ekspansi bisnis 72, mengakuisisi pabrik soda kimia, Ciwi Kimia, dan seterusnya. Lalu ada pilar ketiga, Sinarmas Land. Nah, ini kan realistik ya. Mana-mana ini, bahkan sudah membangun kota-kota mandiri. Tidak hanya di Indonesia ternyata, ada negara lain juga beliau dilakukan oleh Sinarmas. Yang keempat, Sinarmas Financial Services. Yang kelima, Sinarmas Energy and Infrastructure, lalu Sinarmas Communication Technology, dan seterusnya. Nah, ada proyek-proyek inisiatif yang sifatnya kemanusiaan. Begitu, tetapi tentu saja kita juga sebagai pembaca rakyat Indonesia juga mungkin bisa mencari di luar informasi bisnis ini. Karena beberapa pengkritiknya juga melihat Sinarmas mungkin saat-saat tertentu cukup dekat dengan kekuasaan, misalnya di periode Pak Jokowi. Tapi itu kan tanda petik rumor, opini ya, nanti kita cari tahu satu persatu. Yang jelas inilah informasi sementara secara umum tentang Sinarmas Keluarga Wijaya. Mudah-mudahan bermanfaat.